Baik, selamat Sabat buat kita semua. Terima kasih untuk kesediaan Selamat dan Sabat. seluruh anggota PGSSI untuk mengikuti acara ibadah penghiburan, ibadah pengharapan bagi keluarga yang sedang berduka saat ini, di mana sahabat pelayanan kita yang sangat setia, Bapak Heri Kurniawan telah beristirahat sementara sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan keluarga di sini, istri dan anak-anak juga sudah bersama-sama dengan kita semua. Kita akan mengadakan ibadah singkat. Doa sebelum kita mulai akan dilayangkan oleh Bapak Leksi Dimpudus. Setelah itu Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf akan membawakan renungan pengharapan bagi keluarga, dan juga setelah itu ada 1-2 kata dari beberapa sahabat pelayanan di PGSSI bagi yang memberikan ucapan duka dan juga kata-kata pengharapan, kata-kata bahagia bagi keluarga. Kami persilakan, dan setelah itu kita akan tutup dengan doa. Demikian acara, namun sebelumnya mungkin dari keluarga juga akan menyampaikan sesuatu. Kami persilakan sebelum pendeta membawakan renungan atau sesudahnya, boleh. Bagaimana kesediaan dari keluarga. Dan saat ini ada Ibu Yanti Chandra ya sebagai istri. Selamat Sabat Bu. Kemudian anak-anak ada Matthew Kurniawan, kemudian Andrew Kurniawan dan Peter Kurniawan ya. Ada semua ya. Baik. Terima kasih untuk kesediaannya. Dan saat ini saya memberikan kesempatan waktu kepada Bapak Leksi Dimpudus untuk buka dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, yang penuh kasih, penuh dengan kemurahan. Kami bersyukur datang kepadamu di hari Sabat yang suci ini, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Terutama boleh bersama-sama dengan keluarga Kurniawan yang berduka. Malam ini Tuhan, kami akan beribadah penghiburan sebelum kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kiranya roh-Mu yang suci, roh suci Tuhan boleh bersama-sama kami. Istimewa Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Kuntaraf yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah ini boleh berguna bagi masing-masing kami, teristimewa pada keluarga besar Kurniawan yang sedang berduka. Kiranya Tuhan juga melindungi sahabat-sahabat, teman-teman yang akan bergabung dalam Zoom meeting ini. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat rohani melalui ibadah ini. Inilah doa dan pengharapan kami, ampuni kami dan kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Saudara Leksi. Dan saatnya kita akan mendengarkan. Mungkin apakah dari keluarga mau bicara dulu kesaksian atau mau setelah pendeta? Ya, setelah pendeta mungkin. Setelah pendeta ya, boleh. Oke. Kami mau persilakan Pendeta Kuntaraf untuk membawakan firman Tuhan. Kepada Yanti, ya, serta Andrew, ya, Matthew, Esther, ya, pada kesempatan ini atas nama keluarga Kuntaraf, ya, dan atas nama PGSSI, saya ingin ucapkan turut berduka cita atas kematian daripada Heri. Ya. Heri memberikan sosok memori yang luar biasa untuk kami. Dia sebagai dan juga sebagai mantan dosen. Ya. Saya kenal Heri waktu pertama kali ke Cisarua, ya, tahun 80, dan dia adalah murid saya, seorang yang pintar, A students,
ramah tamah, sangat polite sekali, sopan, yang baik hati. Ya. Jadi kita merasa sedih. Dan bahkan dia adalah seorang yang mengirimkan ucapan selamat Sabat kepada saya setiap Sabat, tidak pernah miss. Ya. Tidak pernah. Oke. Jadi kami merasa sedih dengan peristiwa yang telah terjadi. Sabat yang lalu, ya waktu buka sabat seperti ini, beliau ikut PGSSI dan beliau yang memberikan doa pembukaan, doa yang sangat bagus, ya. Dan betapa kita sedih sekali dengan kematian yang secara mendadak ini, ya. Dan saya akan coba lihat beberapa ayat Alkitab, ya, maafkan kalau ada bayangan, ya. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Ya. Jadi duka cita adalah satu perkara yang kita tidak senangin, tetapi Tuhan berkata berbahagia. Kenapa? Sebab akan dihiburkan. Hiburan apa yang kita bisa peroleh? Ya. Dalam hal ini, ya, yang pertama kita tahu bahwa Tuhan mengerti duka cita kita. Maka menangislah Yesus pada saat kematian daripada Lazarus. Ia pun menangis. Dia mengerti akan keadaan kita masing-masing. Dia mengerti derita manusia, ya, yang kehilangan, ya, akan yang kita kasihi. Jadi Tuhan sangat mengerti, ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadang-kadang kita berpikir apa yang terjadi dengan keluarga saya, apa yang terjadi dengan anak-anak saya. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan selalu memberikan kepada kita hiburan, kekuatan, ya, dalam masa duka cita. Kemudian kita pun diingatkan dalam duka cita ini, hidup itu adalah anugerah Allah. Kita ingat Ayub, ya, setelah kematian 10 anaknya pada hari yang sama. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya hidup itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan itu memberikan hidup kita, ya, sebagai anugerah Allah, ya. Dan itu bisa saja, ya, hanya 33 tahun seperti anak kami Andrew, ya. Atau mungkin, ya, 60 tahun atau mungkin 70 tahun, ya, namanya anugerah. Kita hanya pasrah menerimanya. Seperti Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Saya ingin baca, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit. Ya, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu, ya, untuk menangis, ada waktu untuk tawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Kadang-kadang kita heran, Tuhan, kenapakah anak saya hanya umur 33 tahun, ya, Tuhan sudah izinkan untuk meninggal, ya. Kami diingatkan semua itu ada waktunya, ya. Kemudian, ya, sekarang untuk Harry, ya, kenapa ya Tuhan, ya, anak-anak keluarga masih membutuhkan dia. Segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi namanya anugerah Tuhan, kita hanya pasrah apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tetapi kita bisa kenang untuk segala macam, segala kebaikan ataupun segala masa yang baik bersama dengan dia waktu dia masih hidup. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 20:3, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jauhnya antara aku dan maut. Begitulah kehidupan manusia, ya, hanya satu langkah daripada maut. Ya, ini yang dikatakan oleh Daud, dia tidak tahu kapan dia akan meninggal, ya, tetapi satu langkah, ya. Inilah yang terjadi dengan Saudara Harry, ya. Minggu lalu masih kita ngobrol malah, ya. Kita ngobrol, ya, pendeta baru dari Pontianak, ya, ya.
Kemudian untuk peresmian gereja Guanghua, setelah beliau kenal ya gereja Chinese Church di sana. Kebetulan di sini ada Charming Sung juga ikut. Nah, jadi kita ngobrol tentang Pontianak, ya. Tetapi sekarang sudah beristirahat, ya. Kita lihat hanya satu langkah jauhnya antara aku dan maut. Kemudian kita diingatkan bahwa orang mati itu hanya tidur saja. Yohanes 11 ayat 11, demikian perkataannya, dan sudah itu berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur. Tetapi aku pergi untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, sebetulnya ya Lazarus sudah mati, bukan? Tetapi Yesus katakan masih tidur, dan ia pergi untuk membangunkan dia. Jadi kita lihat bahwa ini Saudara Heri hanya tidur saja. Waktu anak-anak kecil, waktu menanam tidur, kita kan tidak pernah susah, ya. Anak-anak tidur, ya, besok akan bangun, ya. Jadi Andrew dan Andrea, anak kami, ya, waktu masih kecil, ya, tidur, ya, kita antar mereka tidur, berdua dengan mereka, dan kita tidak pernah khawatir kenapa besok akan bangun, ya. Nah, kita tahu bahwa Harry ini sekarang tertidur, dan kita tahu dia akan bangun. Ya. Jadi tidak perlu kita harus merasa berduka sekali. Oke, Tuhan memberikan pengharapan. Ya, pada waktu diberi, yaitu pada suara penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ya, namun Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu ya kita yang hidup, yang masih tinggal, akan bersama-sama dengan mereka dan dalam awan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi adanya satu kebangkitan untuk mereka yang mati. Ya. Jadi kita sedang menantikan waktu yang luar biasa itu. Ya. Di mana semua yang kita kasihi akan bangkit, ya, bangun kembali untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini merupakan suatu pengharapan untuk kita semua. Dan kita tahu sekarang ini, aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah berbagai orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka, karena semua perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan baik menyertai, dan artinya menyertai, ya, untuk mendapatkan pahala surga, tetapi juga kita diingatkan untuk sebuah kebaikan. Ya. Jadi kita coba lihat kebaikan mengikuti dia. Berbicara tentang Harry, ya, seorang yang mengasihi keluarganya. Ya. Luar biasa deh Harry. Semua anaknya dipakai nama Alkitab. Ya. Andrew, Matthew teman daripada Jason, kami punya keponakan, ya, sama-sama di Filipina, ya. Kemudian ya Esther, nama Alkitab, seorang yang sangat rohani, dedikasi dalam pelayanan, ketua jemaat, ya, selalu mengajar sekolah sampai tidak pernah miss. Artinya saya boleh katakan sepanjang yang saya ingat selalu dia hadir dalam PGSSI, ya, luar biasa, murah senyum, sangat sabar sekali. Rendah hati, ya, sekali-sekali dia humor, ya, ramah tamah, lemah lembut, ya, kita bisa susun lebih banyak lagi. Jadi perbuatan baik mengikuti dia, kita diingatkan, ya. Saya ingat 40 tahun yang lalu waktu dia masih murid saya, ya, saya ingat kalau ke khotbah di Chenli, ya, dia sangat lemah lembut dan bicara, dan juga artinya saya sebutkan dia selalu kirim ucapan selamat sahabat kepada saya, tidak pernah miss, ya, ya, luar biasa, ya. Jadi perbuatan baik mengikuti dia, jadi kita ingat semua kebaikannya, ya. Kemudian umat Tuhan mengurangi beban satu sama lain. Galatia 6 ayat 3, bertolong-tolonganlah dan menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita perlu untuk tetap menolong satu sama lain, mereka yang kepada keluarga yang berduka, ya, keluarga yang menderita dan sebagainya. Umat Tuhan, makanya kita dari PGSSI, ya, kalau saya masih di UNAI, saya akan katakan Bapak atas nama UNAI, ya, tetapi ya sebutkan atas nama dosen, ya, kita perlu untuk saling memenuhi, akan menanggung beban satu sama lain.
Kemudian kita tahu masa duka akan berlalu dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Satu dunia yang berdosa dan duka cita selalu ada. Sakit penyakit datang menimpa kita. Hanya dalam beberapa hari terakhir ini cukup banyak berita duka cita yang kami terima. Banyak orang yang sakit yang minta untuk didoakan dan sebagainya. Kita dalam masa COVID, mungkin saya memberikan hiburan lebih dari 50 orang. Ya, apakah itu melalui berbagai macam program, umumnya Zoom, tetapi ada yang langsung, ya, sudah di California dan sebagainya. Ya. Jadi kita lihat kematian itu bisa datang kapan saja. Namun kita lihat kepada satu masa kedukaan akan berlalu. Kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai. Dan kita harus terima itu janji Tuhan sebagai daun daripada pohon al-hayat. Sebab pohon al-hayat itu, daunnya itu adalah untuk kesembuhan segala bangsa. Jadi segala duka cita kita itu akan disembuhkan kalau kita terima janji Tuhan. Jadi memang melalui suatu proses, ya, duka cita ini melalui proses untuk sembuh. Ya, kami mengalami waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh. Bahkan sampai sekarang masih sedih kematian anak kami. Namun kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah nyata sekali dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi waktu kami kematian anak, ya, Andrew Kuntaraf, dia aktif, ya, nyanyi, main piano, bikin KKR, ya, dan secara pencapaian dia bisa artinya duduk di GC sebagai direktur, ya. Jadi kita pikir-pikir Tuhan masih membutuhkan dia, tetapi 2 minggu sebelum kematian, ya, dia berkata, Dad and Mom, ya, tugas saya sudah selesai. Maksudnya program itu membership software, tugas saya sudah selesai. Siapa saja bisa mengambil tempat saya. Dan betul 2 minggu kemudian dia meninggal. Tuhan memberikan hidup kepada kita dan masing-masing ada waktunya, ya. Untuk Andrew 33 tahun, ya. Kemudian, ya, untuk Harry saya rasa sekitar 60, ya, ya. Oleh sebab saya ingat dia tamat 63. Bagaimana? 63. 63, ya. 63 tahun. Jadi ya, masih 40 tahun lebih lama dari Andrew. Ya. Jadi kita bisa lihat, ya, maksudnya Andrew Kuntaraf, ya. Oleh pada di sini Andrew Kurniawan, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, kita bisa bersuka, artinya merenungkan kebaikannya untuk 40 tahun sebagai Bapa yang baik, sebagai ketua jemaat yang baik, sebagai suami yang baik. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita memikirkan kesusahannya, wah, kita akan selalu susah. Pikirkan segala kebaikan Tuhan melalui kehadiran daripada papa ataupun suami, ya, dalam hal ini Harry Kurniawan, ya. Dan kita tunggu waktunya di mana semua waktu Yesus datang, semua kuburan akan terbuka, yang kuburan dari mereka yang mati dalam Yesus. Jadi saudara, Harry akan bangkit, ya, Andrew akan bangkit, Andrew Kuntaraf. Kita akan berpelukan dan kita boleh berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Jadi kita bersuka cita sebab duka cita akan berakhir. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing untuk tetap teguh dalam iman percaya. Nah, Saudara Harry, ya, Kurniawan telah memberikan teladan hidup, ia telah menyelesaikan tugasnya. Dan sekarang yang masih hidup, marilah kita ikuti jejaknya, hidup untuk menjadi berkat bagi sama manusia, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dengan melakukan tugas-tugas ini kita akan lebih siap kapan saja Tuhan memanggil kita. Sebab hidup itu hanya selangkah daripada maut. Ya. Kapan saja Tuhan memanggil kita, kita siap. Kenapa? Sebab kita mempunyai hubungan yang erat dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kiranya Tuhan menolong keluarga tetap terhiburkan, ya, sekarang sampai selama-lamanya. Adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin.
Baiklah, saat ini kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan kesaksian. Jadi kami ini dari PGSSI seperti yang Pendeta Kuntaraf katakan tadi bahwa Pak Heri Kurniawan adalah anggota yang sangat aktif di PGSSI, selalu hadir dan suka bertanya juga. Jadi kami memang sangat kehilangan. Dan bahkan kalau saya pribadi, kami sama-sama di Excom sekian lama dan sering berteleponan sampai lama sekali kalau ada satu masalah. Bahkan 1 hari sebelum beliau meninggal masih ada komunikasi melalui WA. Jadi kami semua kaget, tapi seperti firman Tuhan yang tadi sampaikan tadi bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi kapan saja Tuhan ambil, ya sudah waktunya Tuhan ya. Dan teladan yang diberikan oleh Pak Heri sungguh sangat baik sekali. Dia orang yang sangat aktif, baik, dan ya bagi kami semua meninggalkan kesan yang baik. Jadi keluarga boleh berbahagia memiliki seorang ayah, suami yang menjadi teladan. Dan saatnya kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan kesaksian atau apapun untuk kami dengarkan. Silakan. Ya mungkin saya aja yang mewakilkan. Ya. Saya Matthew Kurniawan, anak yang paling tua ya, anak sulung dari Heri Kurniawan. Ya tentunya pastinya kami pasti bangga sama Papa ya. Juga pastinya banyak dapat inspirasi sekolah sahabat dari PGSSI ini. Saya juga sering dengar-dengar kalau Papa bilang ini, dan juga kalau lagi mengajarkan sekolah sahabat juga ngajarnya juga cukup menggebu-gebu. Jadi memang semangat lah. Apa kami juga memang setia, orangnya setia banget lah dengan gereja Advent tuh hampir semuanya ada acara pasti dibela-belakan, diikutin. Jadi Papa ya sampai terakhir juga masih menjadi ketua di gereja kami di Chenli dan juga sebagai anggota Excom Uni ya. Dan juga kami ya pastinya sangat bangga ya sama Papa dengan pencapaian Papa sampai akhirnya sampai terakhir. Ya sekali lagi kan kita juga mau nambahin kalau Papa tuh apa aja sangat senang kesehatan pokoknya. Setiap ada yang berbau kesehatan pengen selalu ingin ini sampai ya di khotbah-khotbahnya pun rata-rata semuanya tuh ada mengandung sisi kesehatannya. Jadi kami juga kaget apa tuh sangat sehat, bisa sangat cepat perginya, padahal kami tidak ada pikiran apapun, tidak ada gejala apapun. Sampai ya kita anggap ya mungkin kecelakaan lah. Tapi ya di sisi lain juga kami sebenarnya bersyukur ya. Dari Papa ini kematiannya juga mungkin karena langsung jadi tidak tanpa menderita sakit-sakit apa-apa. Jadi kami masih cukup bersyukur. Kalau ada sakit-sakit pun juga kami pasti tambah sedihnya juga semakin inilah lebih bisa macam-macam lagi pikirannya. Jadi intinya kami banggalah kami semua hidup di lingkungan Advent juga, kami anak-anaknya bertiga semuanya dididikan Advent dari kecil, dari SD, SMP sampai
saya kuliah pun di EUP ya, sama Jason juga, itu teman benar-benar seperjuangan saya. Dan di Wijaya itu kita dari nggak tahu apa-apa, akhirnya bisa di Philippines juga. Ya, kita sih yakin aja lah, pasti Doakan Tante Vina. kita akan bertemu lagi kembali bersama-sama di kedatangan yang kedua kali. Amin. Terima kasih, mungkin itu aja sih. Jadi Papa tuh jatuh pagi ya? Jatuh pagi-pagi sewaktu mandi. Jadi mungkin 9 atau setengah 10, kita kurang tahu pastinya. Tapi waktu jam 10-an itu kita udah merasa-rasa kok sebetulnya mau ada meeting, tapi jam 10 itu belum keluar kamar mandi. Ya kira-kira kejadiannya gitu sih. Pas akhirnya kita coba paksa pintu, ternyata ya sudah terbaring di lantai di bathtub itu. Jadi ya mungkin sudah agak lama, jadi itu tim medis datang juga sudah mencoba sekuat tenaga lah, yang pertolongan paling utamanya juga sudah tidak bisa katanya. Jadi ketika mau dibawa ke rumah sakit pun katanya ini sudah percuma. Ya jadi ya kita sih begitu sih. Tapi karena kolapsnya karena apa juga mungkin ada pengaruh apa juga kita kurang tahu. Sayur asin. Kurang jelas. Yang jelas ya fisiknya ada pembengkakan ya di belakang kuping sih. Jadi yang kita tahu sih itu aja. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Matthew ya. Iya, saya Matthew. Terima kasih Matthew untuk kesaksiannya. Dan saya ingin berikan kesempatan kepada anggota PGSSI setia untuk memberikan 1-2 kalimat kepada keluarga. Apakah ada? Saya. Ya, silakan Bu. Matthew. Yang tambah ya Matthew. Iya, pasti. Michael ke Filipina ngikut Matthew sama Jason. Iya, Terus betul. Papa sama Mama yang support, Tante dengan Om, agar Michael ikut Matthew sama Jason ke Filipina. Sampai sekarang Michael masih di Filipina. Turut berduka Yanti. Nggak bisa balas kebaikan Heri kepada kami. Matthew, Yanti, Peter Andrew, murid sekolah sahabat saya di Chenli, turut berduka yang sedalam-dalamnya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain yang mau? Mungkin di sini ada Pak Kedi Sakul, silakan. Boleh di-unmute yang mau memberikan ucapan atau saksian. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kami mohon Pendeta Kuntaraf boleh berdoa untuk keluarga. Berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah pencipta kami, penebus kami, dan pelindung kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk berkat kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada Saudara Heri Kurniawan. Kami merasa sedih oleh sebab kematiannya, namun kami mengetahui bahwa
Engkau mempunyai rencana yang terbaik untuk masing-masing kami. Segala sesuatu itu ada waktunya, dan biarlah dalam segala situasi kami boleh tetap ya, datang kepada Tuhan, sebab Engkaulah adalah sumber kehidupan. Engkau adalah sumber daripada penghiburan kepada masing-masing kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan hiburan yang sempurna kepada keluarga yang berduka. Berkati ya Yanti dan juga semua anak-anak satu persatu. Biarlah Tuhan boleh berikan kekuatan iman, pengharapan yang teguh. Tuhan berikan penghiburan surga. Dengan demikian, maka kematian kami sadari hanyalah sebagai tidur saja. Dan kami mempunyai pengharapan akan kebangkitan, di mana kami dapat bertemu lagi dengan saudara yang kami kasihi ini. Biarlah ya Tuhan, masing-masing kami juga menyadari bahwa kematian bisa datang kepada kami kapan saja dan di mana saja dan kepada siapa saja. Itulah sebabnya kami boleh selalu siap untuk bertemu dengan Tuhan, dan kami boleh selalu siap ya untuk kedatangan Tuhan, dan kami boleh siap kapan saja Tuhan mengizinkan kami meninggalkan akan dunia ini untuk beristirahat sementara kali. Kenapa? Oleh sebab kami percaya adanya kebangkitan bagi orang yang telah mati dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati akan seluruh anggota keluarga dengan segala kelimpahan berkat, ya, dengan semua kebutuhan secara fisik, mental, dan rohani. Dan berkati kami sekalian juga sebagai umat Tuhan boleh saling mendukung satu sama lain dalam segala situasi. Dengan demikian, kami boleh menyadari bahwa kami adalah satu umat Tuhan yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, mempunyai kasih di dalam Tuhan, dan juga mempunyai iman di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati akan keluarga, ya, satu persatu. Dan kami semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan, walaupun kami ya mempunyai duka cita yang sangat mendalam. Bila damai surga boleh menyertai akan keluarga, ya, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Kuntara. Sebetulnya ada video waktu almarhum Pak Heri berdoa di PGSSI. Saya mau tampilkan, tapi saya sudah kirim ke WA Ibu Yanti ya, karena nanti menambah kesedihan ya. Biar untuk keluarga dan juga anggota PGSSI juga sudah ada melihat. Dan sekali lagi atas nama PGSSI kami turut berduka cita, dan biarlah pengharapan dari surga boleh menjadi bagian keluarga. Dan sebagai gantinya dari Pak Heri Kurniawan, anak-anak dan Ibu Yanti boleh menjadi member di PGSSI ya. Kami tunggu setiap hari Jumat malam ya. Oke. Terima kasih. Waktunya sudah bergabung, sudah memberikan kesempatan kepada kami PGSSI untuk membawakan renungan penghiburan. Kiranya ini boleh menguatkan keluarga dan memberikan sukacita dalam keluarga karena pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yang disampaikan oleh Pendeta Kuntara. Terima kasih juga untuk Pendeta Kuntara untuk firman Tuhan yang telah dibawakan, bukan hanya kepada keluarga yang mendapatkan berkat, namun kami semua pastinya di Zoom meeting ini terberkati dengan firman tersebut. Dan saatnya kita akan memulai PGSSI ini. Langsung saja Pendeta, kita nggak berdoa lagi ya? Atau mau buka pakai doa lagi? Oke, saya berikan doa pendek. Boleh. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pelajaran yang kami akan pelajari supaya kami dapat mengerti ya tujuan daripada pelajaran ini dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Baik, pelajaran kita ya judul sangkar burung. Kenapa yang dimaksudkan dengan sangkar burung? Kita coba lihat untuk pendahuluan ya. Mengapa judulnya sangkar burung? Dua tema pelajaran pekan ini dan mengapa pelajaran ini penting.
Baik, arti daripada sangkar burung, ya tulisan Ellen G. White dalam Ministry of Healing 472 mengenai burung di dalam sangkarnya yang dilatih untuk menyanyi oleh tuannya. Burung tersebut suka mengikuti suara tuannya. Ya. Kemudian dengan sangkar yang tertutup, burung tersebut akan dilatih sampai menyuarakan suara yang merdu. Ya. Jadi pelajaran yang penting di sini ialah dalam penderitaan, burung tersebut dilatih untuk menyanyi dengan sempurna. Ya. Demikian juga manusia, sering dalam kesukaran mereka dapat belajar menyelaraskan kehidupan sesuai dengan kehendak daripada pencipta. Ya. Jadi kenapa judulnya sangkar burung? Kita bisa lihat itu berdasarkan dari pendahuluan pelajaran kita. Nah, dua tema dalam pelajaran ini hidup di dunia yang telah jatuh, dan Tuhan juga menghibur dan memberikan kita kekuatan dan keyakinan kepada kuasa dan pemeliharaannya, termasuk kalau kita kematian seorang yang kita kasihi. Ya. Kemudian, hanya dengan mengizinkan Tuhan memimpin kita melalui pertentangan besar selama kita hidup, maka kita akan bertumbuh dalam kasih karunia, yang diubahkan. Jadi kita akan bertumbuh melalui segala tantangan yang kita hadapi. Mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar tantangan dan penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Kita belajar bagaimana Yesus menghadapi tantangan dan penderitaan saat di dunia ini. Kita belajar bagaimana umat Tuhan mengalami penderitaan dan bagaimana untuk menghadapinya. Ya. Derita yang terjadi masa lalu kita alami juga sekarang ini, dan kita dapat belajar bagaimana untuk menghadapinya. Jadi duka cita, apakah sakit, penyakit, atau kesusahan ekonomi dan sebagainya, kita mengalami tantangan. Kita harus tahu untuk menghadapinya. Baik, apakah yang kita dapat pelajari dari ayat hafalan? 1 Petrus 1 ayat 6. Siapa yang baca ya? Stans ya? Ya, Ibu Stans yang wanita, yang prianya Daniel Sitompul, bisa Saudara Daniel. Silakan Ibu Stans. Apakah yang kita dapat pelajari dari ayat hafalan? 1 Petrus 1 ayat. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke, jadi bergembira ya. Nah, pelajaran dari ayat hafalan ini, segala duka cita dan pencobaan bersifat sementara. Ya. Umat Kristen diharapkan berpandangan positif, itu dapat bersuka cita dalam menghadapi tantangan atau pencobaan hidup. Sebab pencobaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Adanya harapan yang menyebabkan kita dapat bersuka cita dalam segala pencobaan yang kita hadapi. Ya. Seperti kematian. Ya, kita tahu bahwa itu adalah suatu pencobaan kehidupan kita, tetapi kita masih dapat kekuatan daripada Tuhan. Baik, saya coba bagi dalam 3 bagian, ya, yang untuk mudah diikuti. Ya, tantangan Bani Israel di padang belantara, tantangan Yesus di padang belantara Yudea, tantangan umat Kristen di belantara kehidupan. Oke, jadi ini yang kita akan coba pelajari sebagai garis besar daripada pelajaran, sehingga mudah Anda untuk ikut mengajarnya. Oke, tantangan apakah yang dihadapi oleh Bani Israel saat melarikan diri dari Mesir? Ya, silakan Daniel. Ya, Daniel Sitompul ada? Baik, kalau tidak ada, boleh Ibu Stans. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Oke, ini apa yang terjadi ya? Itu adalah keadaan mereka mengalami suatu jalan buntu ya. Kenapa? Kita coba lihat perjalanan umat Israel dengan menghadapi jalan buntu. Di kanan kan gunung, kemudian di depan laut, di kiri laut, dan di belakang tentara Mesir. Ya. Namun Tuhan beserta mereka. Tuhan menggerakkan tiang awan yang tadinya di depan memimpin mereka, ya, ditaruhnya di belakang untuk orang Israel untuk mengaburkan orang Mesir yang mengejar mereka. Ya. Nah,
kita bicara soal tiang tidak menjamin kita untuk selalu bahagia. Jadi artinya kita kan dipimpin oleh Tuhan. Tiang itu sendiri ya digambarkan sebagai Yesus Kristus ya dalam kehidupan kita. Itu juga bisa mengalami yang sulit. Artinya bukan berarti kita bebas ya dari kesulitan ya. Karena pelatihan dalam kebenaran membawa kita ke tempat-tempat yang menguji kita yang secara alami menipu. Ya. Kemudian selama masa kesulitan, inilah kunci untuk mengetahui kapan kita benar-benar mengikuti Allah. Adalah bukan berarti tidak ada pencobaan atau rasa sakit, tetapi lebih tepatnya ada suatu keterbukaan terhadap petunjuk Allah dan penyerahan terus-menerus dari pikiran dan hati kita kepada pimpinannya. Ya. Jadi kita tidak bebas dari ya kesulitan hidup. Pelajaran yang didapat oleh orang Israel setelah Tuhan menyelamatkan mereka ditulis begini. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Jadi mereka ada satu perkara yang luar biasa ini. Mereka takut walaupun ya dan percaya walaupun sering ini terjadi hanya untuk sementara. Ya, kenapa? Sebab kita lihat bagian kedua, setelah lolos dari Mesir, tantangan apa yang dihadapi oleh umat Israel yang menyebabkan mereka bersungut-sungut? Ya, silakan. Iya. Keluaran 15 ayat 23 dan 24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah yang dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Oke. Jadi kebutuhan orang Israel setiap hari saat itu adalah air. Dan setelah Allah di dalam awan memimpin bangsa melalui Laut Merah, mereka mengikuti dia melalui gurun yang panas dan tidak berair selama 3 hari. Keputusasaan mulai muncul ketika orang Israel tidak menemukan air di gurun. Ketika tiang awan memimpin orang Israel menuju ke Mara, akhirnya mereka menemukan air di sana dan sudah tentu mereka bersemangat. Tetapi ketika mencicipi airnya, mereka langsung memuntahkan karena rasanya pahit. Nah, kemudian sementara akhirnya mendapatkan air namun airnya pahit, apakah Allah dinyatakan dalam kepada bangsa Israel tentang dirinya waktu itu? Okay. Pak Lasman, Pak Pulau Baik, Lasman, saya baca. Boleh bantu baca bergantian dengan Ibu Stans? Oke, saya baca dulu bagian atasnya. Ya. Di Mara Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan orang Israel. Karena di Mara Tuhan mencobai mereka di salah satu ketetapan dan inilah firman-Nya. Boleh tolong baca Keluaran 15 ayat 26 yang sangat penting. Silakan Pak Pulau Lasman, Simanjuntak. Baik, Saudara Lasman. Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Oke, ini adalah ayat yang sangat penting sekali yang sering kita gunakan. Bagaimana Tuhan telah mempunyai rencana kepada orang Israel supaya mereka jangan sakit-sakitan seperti orang Mesir. Yaitu bagaimana caranya menurut akan hukum kesehatan. Ya. Nah, itu diberikannya adalah di Mara ayat itu. Kemudian di Mara juga terjadi peristiwa mujizat di mana Musa melemparkan kayu dalam air, lalu air itu pun menjadi manis. Dan dari Mara mereka berangkat ke padang gurun Arabia dan Elim di mana mereka menemukan 12 mata air 70 pohon korma. Ya, mereka yang akan ikut ke Israel, ya, ada di sini yang akan ikut ke Israel pada bulan Oktober akan melalui tempat ini. Ya,
Dari sini mereka tinggal beberapa hari sebelum memasuki padang belantara Sin di Arabia. Setelah lebih dari 1 bulan mereka meninggalkan Mesir. Kini mereka pun mendirikan kemah padang belantara Arab. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut, ya. Apakah sepotong kayu yang telah membuat air itu jadi manis, atau ini salah satu dari manifestasi dari kuasa Allah? Boleh tolong baca Keluaran 15 ayat 25. Ibu Stans. Keluaran 15 ayat 25. Maka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Oke, sekarang ini sudah diskusikan di kelas, ya. Apakah sepotong kayu yang telah membuat air itu jadi manis, atau ini salah satu dari manifestasi kuasa Allah, ya. Nah, kita ada beberapa pandangan manifestasi kuasa Allah. Tuhan dapat menyatakan kuasanya dengan berbagai macam cara. Melalui sepotong kayu di Marah, mungkin melalui air Jordan untuk Naaman, mungkin tanpa melalui apa-apa seperti Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Mungkin melalui obat atau dokter. Mungkin melalui seorang teman yang tidak kita kenal. Ada orang yang pernah tidak kenal, ya tidak pernah saya kenal, ya bersedia membantu saya punya pendidikan di Amerika. Tidak pernah saya kenal, ya, sebelumnya. Ya, Tuhan bisa gunakan apa saja. Yang jelas Tuhan itu, ya, sangat berkuasa, ya. Tuhan menunjukkan kuasanya pada waktu yang tepat, ya. Jadi jadi itu kayu, ya, hanya sebagai alat, tetapi itu adalah manifestasi daripada kuasa Tuhan. Baik, tantangan bagi Israel di padang belantara setelah mujizat di Marah, bagaimana Bani Israel sangat mudah untuk melupakan pimpinan Tuhan saat menghadapi tantangan di Rafidim. Silakan. Selanjutnya beberapa hari kemudian Allah melakukannya lagi. Namun kali ini tiang itu benar-benar berhenti di tempat yang tidak ada air sama sekali. Keluaran 17 ayat 1. Oke. Kemudian jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Bisa teruskan. Jadi mulai mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Oke, jadi mereka baru saja melalui suatu mujizat, tetapi sekarang mereka telah menghadapi tantangan yang lain, ya, yaitu tidak ada air, ya. Kemudian apa yang telah Tuhan buat untuk menghadapi mereka atau menyelesaikan masalah di Rafidim, ya. Silakan, Stans. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kuli gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Keluaran 17 ayat 6. Oke, jadi itulah yang telah terjadi, ya, yaitu Tuhan telah memberikan satu hal yang tidak mungkin, yaitu bagaimana mengeluarkan air dari batu. Ini adalah satu mujizat yang luar biasa. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya untuk didiskusikan, mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi masa penderitaan, pencobaan, dan masa yang gelap? Mengapa Tuhan tidak langsung saja menyelesaikan problem yang kita hadapi agar kita jangan susah-susah menghadapinya? Ya, yaitu jadi kasih saja air jadi melalui hidup yang tidak ada masalah dalam perjalanan, ya. Jadi semuanya begitu tiba di Rafidim, air sudah tersedia. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan suatu penderitaan, ya? Kita
Anda bisa diskusikan, tetapi poin yang sangat penting adalah supaya kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan dalam setiap hal yang kita buat. Kita menghadapi tantangan hidup, ya. Waktu mereka di Taman Eden tidak ada masalah, ya, kecuali pilihan, ya. Tetapi mereka memilih yang salah dan akibatnya mengalami berbagai macam tantangan hidup, yang lain. Tetapi Tuhan izinkan itu semua penderitaan dan pencobaan, ya, dan masa yang gelap, ya, supaya kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan, menyadari keterbatasan manusia, dan kita dapat bertumbuh di dalam iman percaya dan kedewasaan, ya. Bahkan kalau Anda lihat kepada bagian edisi untuk para guru menyebutkan tentang pelajaran ini adalah mengenai masalah maturity, kedewasaan. Kita diajak untuk menjadi lebih dewasa. Nah, apakah yang Yesus alami segera setelah baptisannya? Kita masuk kepada tantangan Yesus di padang belantara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Nah, ada banyak yang langsung katakan bahwa Roh Kudus membawa dia untuk dicobai, ya. Well, ya, Yesus dibawa ke padang, Roh Kudus ke padang gurun, ya, untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Kemudian setan menggunakan kesempatan itu untuk mencobai. Nah, pelajaran apa yang dapat Anda pelajari dari kisah tentang bagaimana mengatasi pencobaan dan tidak menyerah pada dosa? Maka kalau kita lihat kepada ayat ini, ya, selalu Yesus katakan ada tertulis, ya. Sekarang disebutkan ada tersurat, ya. Ada tersurat. Jadi menggunakan firman Tuhan. Jadi dengan demikian firman Tuhanlah yang menjadi satu sumber kekuatan, ya, saat menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan. Nah, pengalaman Yesus, pencobaan tersulit sering terjadi pada saat ada hal-hal yang benar-benar kita sangat butuhkan, terjadi di saat-saat terlemah daripada keadaan tubuh kita. Jadi seperti Yesus, ya, dia sudah 40 hari tidak makan dan tidak makan, dikatakan berpuasa, ya. Maka disebutkan bahwa pada waktu itu, ya, ia dalam keadaan lemah, dia dicobai. Kitab Lukas 4 menuliskan tentang awal dari kisah pencobaan Yesus, ya, oleh iblis, dan ini membawa beberapa masalah yang sulit untuk menjadi perhatian kita, dan sepintas tampak bahwa Roh Kudus sedang, ya, membawa Yesus ke dalam pencobaan. Namun Yesus tidak pernah mencobai kita. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 3. Tetapi sebaliknya Allah memang seakan-akan menuntun kita ke cawan lebur pencobaan melalui pencobaan. Makanya dalam Lukas 4 tulisan yang menyolok adalah bahwa Roh Kudus membawa kita ke saat-saat ujian yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas, ya. Nah, pada saat-saat seperti itulah kita merasakan pencobaan itu, ya, terlalu berat, dan ada kemungkinan kita salah paham dan berpikir bahwa kita mengikuti Allah dengan benar. Tetapi belum tentu benar itu adalah pena inspirasi di bawah ini, ya. Apakah itu? Acap kali apabila ditempatkan di suatu keadaan yang sulit, kita bimbang apa kita telah dipimpin oleh Roh Allah, ya. Tetapi Roh itulah yang membawa Yesus dahulu kepada padang belantara untuk dicobai oleh setan. Bila Allah membawa kita ke dalam ujian, Ia mempunyai suatu maksud yang hendak dilaksanakan untuk kebaikan kita, ya. Jadi kita dituntun, ya, ke satu keadaan, ya, kita mendapatkan godaan daripada setan, ya, ada maksud untuk dilaksanakan itu untuk kebaikan kita. Yesus tidak takabur dalam segala ujian Allah oleh pergi tanpa disuruh ke padang belantara. Tidak pula ia putus asa ketika penggodaan datang kepadanya. Demikian juga halnya dengan kita, ya. Baik, jadi inilah ayatnya yang perlu kita harus ingat. Baik. Tantangan Yesus di padang gurun. Nasihat apakah yang diberikan oleh Paulus agar mengikuti jejak Yesus? Silakan. Hendaklah damai
sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan yang sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan syukur oleh kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Oke, terima kasih. Ya. Jadi Paulus sendiri ya mengajarkan supaya kita untuk mengikuti jejak daripada Yesus. Oke. Dalam keterangan buku pelajaran kita sebutkan kadangkala ketika berada di dalam cawan lebur, kita malah terbakar daripada dimurnikan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Ya. Oleh karena itu sangatlah menghibur untuk mengetahui bahwa ketika kita jatuh dalam pencobaan, kita dapat berharap lagi karena Yesus berdiri teguh. Ya. Jadi pada saat kita mengalami suatu kejatuhan itu, ya maka kita mempunyai suatu pengharapan untuk bergantung pada Tuhan. Kabar baik adalah bahwa Yesus adalah penanggung dosa kita, karena Dia membayar hukuman atas kegagalan kita untuk menanggung pencobaan itu, apapun itu. Karena Dia telah melalui suatu cawan lebur yang lebih buruk daripada yang pernah kita alami. Kita tidak dibuang atau ditinggalkan oleh Allah. Ada pengharapan, bahkan orang yang paling berdosa sekalipun, kita masih ada pengharapan untuk dapat keluar dari berbagai macam masalah tantangan yang kita hadapi oleh salah pilih yang kita telah buat. Nah, kita masuk kepada bagian ketiga, tantangan umat Kristen di padang belantara kehidupan. Apakah Petrus tuliskan untuk mereka yang telah mengalami berbagai macam tantangan dan aniaya di padang belantara kehidupan? Ya, bisa dibacakan ini 1 Petrus 1 ayat 1, kemudian 1 Petrus 1 ayat 6. Untuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang buangan yang tersebar di seluruh provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. 1 Petrus 1 ayat 1. Nah, ini provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Britania adalah wilayah yang kita kenal sebagai Turki Barat sekarang ini. Beberapa ayat kemudian Petrus mengatakan bahwa ia tahu bahwa mereka sedang mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi Petrus menuliskan kepada orang-orang yang sedang berjuang, ya, menghadapi kesulitan, dan sering orang seperti itu merasa sangat sendirian. Ya, mau coba bayangkan duka cita, misalnya masuk penjara, ya tidak ada yang melawat, kemudian mengalami aniaya, ya oleh sebab kebenaran. Maka mereka sedang berjuang menghadapi kesulitan. Tetapi ada nasihat dari Paulus. Jadi apakah nasihat Petrus bagi mereka yang mengalami tantangan iman dalam kehidupan mereka? Ya, silakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan hari Yesus Kristus nyatakan dirinya. Oke, terima kasih. Itu nanti saya berikan sumbernya, itu adalah dalam 1 Petrus 1 ya, ayat 5, 6 ya, 7 ya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ya. Oke. Tantangan umat Kristen pada abad pertama menjadi orang Kristen pada masa itu adalah hal yang baru. Orang-orang percaya jumlahnya kecil di berbagai tempat di mana mereka berada adalah minoritas yang sering disalahpahami, dianiaya, dan sangat buruk keadaannya.
Ya. Namun Petrus meyakinkan mereka bahwa pencobaan itu tidak secara kebetulan, tetapi untuk membuktikan kemurnian iman. Dan iman yang sejati adalah tujuan dari orang-orang yang bertekun melewati berbagai macam pencobaan. Ya. Dan Tuhan memberikan janji, ya, untuk mereka yang dicobai. Oke, kata-kata Petrus kepada mereka adalah mengingatkan kembali janji firman Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan pencobaan dan derita apapun yang sedang mereka alami saat ini dengan kehidupan kekal yang menantikan mereka ketika Yesus datang kembali. Jadi mungkin salah satu mungkin sebagian mengingat pada saat kita tiba di surga nanti, ya, kemudian mendapatkan mahkota dan lihat suasananya, kemudian kita akan berkata, ya, heaven is cheap enough. Jadi surga itu cukup, ya, murah. Ya. Kenapa? Ya, oleh sebab ternyata penderitaan yang kita lalui sama sekali, ya, tidak sebanding dengan, artinya upah kita di surga sama sekali tidak sebanding dengan apa yang kita derita. Ya, kita derita itu kecil maksudnya. Ya, sebab yang kita akan nikmati di surga itu adalah hal yang sangat luar biasa. Heaven is cheap enough. Buat apapun sulit atau meyakinkan pencobaan kita tidak boleh melupakan tujuan akhir. Kehidupan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru tanpa rasa sakit, penderitaan dan kematian. Itulah yang masing-masing kita akan nikmati. Ya. Jadi itu hal yang luar biasa. Dengan janji seperti itu di hadapan kita, maka sudah tentu, ya, juga itu terjamin hanya melalui kematian dan kematian Yesus. Makanya penting agar kita tidak kehilangan iman. Tetapi sebaliknya, di tengah pencobaan yang dihadapi, mintalah Tuhan untuk memurnikan kita sehingga tidak ada satupun yang menghalangi iman kita. Ya, oke. Janji Tuhan, kita harus ingat. Petrus menulis kata-kata ini dalam konteks menanggapi serangan iblis terhadap iman Kristen. Tetapi seperti yang telah disebutkan, iblis bekerja dengan berbagai macam cara. Sekalipun kita menyadari kenyataan dan kekuatan dari musuh kita, namun kita tidak boleh putus asa. Karena ini dua poin yang kita harus lihat. Yesus telah mengalahkan iblis, dan iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Bahwa selama kita tetap berhubungan dengan Yesus dan berpegang teguh padanya dalam iman, maka kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena salib kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Mungkin saja kita mati, ya, tapi bukan berarti bahwa kita punya iman jadi undur. Oke, baik. Tantangan umat Kristen di padang belantara, berikan contoh nama mereka yang tetap setia kepada Tuhan, ya, dalam masa hidup yang penuh dengan tantangan. Misalnya Nikodemus, ya, dia siap berhadapan dengan Pilatus, artinya untuk meminta supaya Yesus itu dapat kuburkan. Yusuf Arimatia, pada saat itu orang-orang kan sedang tak mengejar-ngejar orang Kristen, ya, artinya pengikut Yesus, tapi mereka berani untuk berhadapan. Paulus dan Silas dalam penjara, ya, mereka tetap menyanyi walaupun menghadapi tantangan hidup. Opsir penjara di Filipi, ya, tahu bahwa orang masuk Kristen itu bisa mendapat resiko juga di penjara, tetapi dia tetap ikut, ya, Paulus dan Silas, ya. Jadi ini satu hal yang bisa disebutkan dan banyak dengan sendirinya contoh-contoh yang lain. Baik, bagikan pengalaman bagaimana Anda melalui masa yang dalam hidup Anda, masa yang sukar. Dan Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan dalam melalui masa yang penuh dan kemudian tersebut. Ya, ini bisa menjadikan ayat. Ya, sementara ini adalah waktu untuk sharing, tetapi ada ayatnya. Mazmur 40 ayat 1-3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Lubang dari lubang manfaatkan kaku, memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mas sampai 3. Oke, terima kasih. Ya,
Jadi menanti kemudian Tuhan mendengar. Ya, apakah mungkin ada pengalaman demikian dalam hidup Anda? Ya, kalau saya banyak pengalaman. Saya tidak tahu mau kemana ini sesudah tamat dari Filipina. Saya mau ke Andrews tetapi tidak punya duit. Ya, hanya berseru sama Tuhan, berdoa, dan ternyata Tuhan buka jalan secara luar biasa sekali. Ada orang yang tidak pernah saya kenal langsung saya membantu saya. Ya, luar biasa. Kemudian banyak sekali pengalaman dalam masa pendidikan ataupun dalam masa pelayanan. Ya, luar biasa. Oke. Kita misalnya sekarang kita perlu membangun kampus di ini yang bagus ya di Singkawang. Ya. Kenapa? Oleh sebab ya panti asuhan kita itu ada 43 orang di panti asuhan kita di Singkawang, tetapi tempatnya sangat terbatas ya di kelas-kelas di sekolah kita ya, bukan di gereja kita di Singkawang, gereja Tabita. Akhirnya kita pikirkan perlu satu kampus yang baru ya, perlu. Dan ternyata daerah mempunyai tempat, kemudian ada orang yang bersedia untuk membangun itu ya. Ya. Tanpa kita sebutkan lebih dahulu, artinya memohon kepada dia, dia katakan bahwa dia akan menolong untuk melihat bahwa proyek ini akan terjadi. Ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa ya, kita menghadapi suatu tantangan hidup, kemudian Tuhan menyediakan suatu dana luar biasa. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Sebab beginilah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apalagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku. Jadi sering harus gunakan peleburan. Kemudian ini kutipan dari buku Oswald Chambers. Jika Roh Allah mengingatkan akan firman Tuhan yang menyakiti Anda, dan Anda dapat yakin bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang ingin dia sakiti sampai sesuatu itu. Kata Allah berkata bahwa dia akan memurnikan dan menguji ya, Yehuda dan Yerusalem. Ada dua alasan yang diberikan kepada Alkitab ya, yaitu pemurnian dan pengujian. Ini sebetulnya diberikan pada minggu yang lalu, tetapi saya masukkan lagi. Oke. Mengenal pencobaan yang datang kepada kita. Pencobaan itu akan dialami setiap orang yang diam tanpa terkecuali. Mazmur 3 ayat 10. Pencobaan itu bisa mendatangkan kebaikan dan kejahatan. Setiap peristiwa hidup ada pengaruh besar bagi kebaikan dan kejahatan. Jadi kita harus tergantung kepada kita punya pilihan sendiri. Apa kita mau untuk kebaikan ya, atau bisa membuat kita jadi lebih buruk keadaan kita. Oke. Pencobaan kita dihadapi dengan doa sungguh-sungguh meminta pertolongan malaikat Tuhan. Jika kita lalai ke doa, maka itu adalah tujuan setan. Ya. Jadi kita lihat kutipan di sini. Pencobaan sebesar sekalipun dapat ditanggulangi di dalam Yesus. Tujuan adanya pencobaan adalah untuk ya perkembangan ketabahan tabiat kita, bertumbuh dalam kasih karunia roh yang berharga, ya, kasih rohani yang berharga. Pencobaan adalah bagian daripada pendidikan, suatu pekerjaan yang lebih tinggi sekaligus ujian iman. Pencobaan adalah bukti menggunakan hak istimewa untuk berjalan dengan Yesus, jalan penyangkalan diri dan celaan. Baik, pencobaan adalah sarana dan waktu yang tepat untuk membuat keputusan sebelum itu terjadi. Bagi setiap orang untuk suatu tujuan akhir yang kekal. Jadi tantangan hidup selalu ada, tetapi kita harus memilih, dan itu adalah untuk menguji, untuk pertumbuhan kita sendiri. Pencobaan adalah pengalaman beristirahat di dalam kasih Kristus dan di bawah perlindungannya. Bila pencobaan menyerang kau, bila mana kekhawatiran, kebingungan, dan kegelapan kelihatannya mengelilingi jiwamu, pandanglah ke tempat di mana engkau terakhir sekali melihat, ya, terasa beristirahatlah dalam kasih Yesus di bawah perlindungannya. Memasuki persekutuan dengan juru selamat, kita memasuki wilayah damai. Ya.
Baik, kemudian pencobaan adalah bukti orang beriman yang percaya pada janji Allah pada saat sering mengalami pencobaan dan kesulitan. Jadi saya pernah berikan kutipan, suffering is the echoes of God's voice. Ya, sementara penderitaan itu datang, artinya pencobaan itu datang dari setan, artinya segala macam pencobaan, ya. Namun Tuhan mengizinkan itu adalah untuk pertumbuhan kita. Baik, kesimpulan. Orang Israel menghadapi berbagai jalan buntu, ya. Tidak ada yang bisa mereka dapat buat untuk menghasilkan mujizat di Mesir, bebas dari perbudakan Mesir, atau menghasilkan air atau makanan di padang belantara. Yang dapat mereka buat hanyalah apa? Iman kepada kasih karunia Allah. Tidak ada yang mereka bisa buat. Setan terus berusaha untuk mengecewakan manusia dengan penderitaan, bahkan Yesus sendiri pun menghadapi pencobaan di padang belantara. Namun Yesus menang sebab menguasai firman Allah dan kedekatannya kepada Allah Bapa. Umat Kristen sepanjang sejarah kekristenan akan senantiasa menghadapi penderitaan. Dan penderitaan seharusnya memurnikan iman dan tauhid kita, dan kita bisa menang melalui kuasa Yesus. Baik, kemudian ini boleh tolong baca PG punya bagian ini. Tetapi pada zaman dahulu Tuhan memimpin umatnya ke Rafidim, dan Dia mungkin memilih untuk memimpin kita ke sana juga untuk menguji kesetiaan kita. Dia tidak selalu membawa kita ke tempat yang menyenangkan. Jika Dia melakukannya dalam kecukupan kita, kita dapat melupakan bahwa Dia adalah penolong kita. Dia rindu untuk memanifestasikan dirinya kepada kita dan untuk mengungkapkan persediaan berlimpah yang kita miliki. Dan Dia mengizinkan pencobaan dan kekecewaan datang kepada kita sehingga kita dapat menyadari ketidakberdayaan kita dan belajar untuk meminta pertolongannya. Dia dapat menyebabkan mata air yang sejuk mengalir dari batu karang yang keras. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita berhadapan muka dengan Allah, ketika kita akan melihat seperti yang kita lihat dan mengetahui sebagaimana kita ketahui, berapa banyak beban yang telah Ia tanggung bagi kita dan berapa banyak beban yang dengan senang hati Ia tanggung. Jika dengan iman seperti anak kecil, kita telah membawa pencobaan dan kekecewaan kepadanya. Oke, terima kasih. Ya, satu kutipan yang sangat bagus sekali, ya, yang terjadi untuk orang Israel, namun juga adalah satu penuntun untuk hidup kita, ya, bahwa Dia bisa menghasilkan air yang sejuk mengalir dari batu karang yang keras. Ya. Baik. Nah, pertanyaan aplikasi, berikan pengalaman Anda bagaimana Allah telah melepaskan Anda dari kepurukan hidup. Ya, pengalaman-pengalaman, tantangan hidup dan sebagainya. Ya, itu kadang-kadang mungkin secara fisik, ya, yaitu penderitaan, sakit, atau mungkin secara emosi, ya, yaitu adanya kematian, ya, atau mungkin secara ya mental, secara kerohanian, ya, adanya terlalu banyak godaan. Jadi banyak sekali yang kita hadapi, namun Tuhan bisa melepaskan kita daripada keburukan hidup. Bagaimana cara itu Anda bisa share di kelas? Bagaimana Anda menolong orang yang mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya? Ya. Jadi menolong orang terus-terusan mengalami penderitaan, Anda bisa menolong dia dengan memberikan hiburan melalui pelajaran kita misalnya. Nah, sekarang ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana pengabar Injil telah memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Seluruh anggota keluarga telah mati dalam pelayanan, ya. Dan sekarang dia menderita kanker. Bagaimana Anda dapat berkata kepada Bapak Tuhan besertanya? Ya. Saudara-saudara, ya, Tuhan tidak mengizinkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Artinya selama kita bergantung kepada Tuhan, maka kita bisa tetap menang menghadapi hal yang demikian. Dan saya pernah dalam salah satu khotbah diceritakan tentang seorang yang sudah mengalami berbagai macam penderitaan di wilayah misi, ya. Kemudian dia pulang dengan kapal laut, dia kerja di Afrika dan pulang dengan kapal laut
dan mendarat di New York. Kemudian di kapal yang sama adalah Presiden Theodore Roosevelt yang baru saja pulang berburu di Afrika. Sedangkan dia baru mengabar Injil di Afrika. Keluarganya semua sudah mati. Kemudian Theodore Roosevelt disambut oleh ratusan orang yang menyambut dia di pelabuhan di New York, ya, dan dengan dentuman meriam 21 kali. Ya. Sedangkan dia tidak ada satupun yang jemput dia. Dia masuk di losmen kecil, dia berlutut, Tuhan, apa yang terjadi? Ya, saya mengorbankan hidup apa semua, tidak ada seorang yang memperhatikan saya. Ya. Sedangkan dia presiden, habis berburu, dijemput oleh begitu banyak orang. Dan dalam keadaan yang sangat luka hati, putus asa, dia dapatkan suara, you are not home yet. Engkau masih belum tiba di rumah. Engkau masih belum tiba di rumah. Betul, ya. Kita menghadapi tantangan di dunia ini, tapi kita belum tiba di rumah. Makanya selalu dapatkan derita, termasuk kepada pengalaman-pengalaman yang sulit ya dalam kehidupan. Tetapi kita belum tiba di rumah. Kalau kita tiba di rumah, kita baru rasakan bagaimana sukacitanya tiba di rumah. Baik, apa yang akan Anda lakukan dalam pelajaran ini minggu depan? Ya, apakah Anda bisa gunakan untuk menolong mereka yang mengalami tantangan hidup? Oke, saudara-saudara sekalian, itu inti pelajaran kita, dan kita punya waktu untuk tanya jawab untuk 36 menit. Ya, silakan. Pendeta, tadi di pembahasan yang ada 13 poin, poin yang pertama tertulis Wahyu, tapi pendeta menyebutnya Mazmur. Yang benar Wahyu atau Mazmur? Oh, Wahyu. Wahyu ya. Oke. Baik. Yeah. Baik. Terima kasih Pendeta Kuntaraf, dan tiba sekarang untuk sesi tanya jawab. Di kolom chat baru ada satu pertanyaan. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan seperti biasa, bagi mereka yang mau bertanya secara langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Oke. Dan saya juga mau mengingatkan, ya terima kasih Bu Vivi sudah raise hand, mengingatkan kembali juga jika ada yang ingin mengikuti pelajaran berbahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf pada hari Minggu besok, sudah dimulai lagi seri yang baru jam 8 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Nanti saya share linknya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Wuyung. Selamat sahabat. Ya, selamat sahabat juga. Kalau kita membaca ayat inti dari pelajaran sekolah sahabat, sepertinya kita diajak untuk melakukan sesuatu yang kontradiktif. Apa yang dapat menolong kita agar tetap dapat bergembira jika kesulitan atau penderitaan menimpa kita? Apa yang dapat menolong iman kita agar tetap bertahan dalam menghadapi cobaan yang sangat berat? Ya, satu perkara yang sangat penting adalah kita coba ingat kepada janji Tuhan. Ya. Jadi ayat inti itu menyebutkan, memberikan satu pelajaran penting bahwa kesukaran, ya duka cita itu adalah sesuatu hal yang bersifat sementara. Ya. Dan kalau kita menerima janji Tuhan, maka janji Tuhan itu adalah satu obat yang menyebabkan kita boleh bersuka cita dalam masa duka cita. Artinya Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup. Ya, mungkin pernah dengar cerita daripada Ellen Dibner. Ya, tidak ada sesuatu orang yang saya tahu yang mengalami duka cita, ya kecuali Ayub ya. Ya, Ellen Dibner menghadapi suatu duka cita yang luar biasa. Suaminya meninggal ya oleh sebab serangan jantung. Dia punya saudara perempuan satu-satunya yang meninggal oleh sebab kecelakaan. Anaknya meninggal oleh sebab penyakit polio, dan dia juga kena penyakit jantung dan dia dirawat di rumah sakit. Dan waktu di rumah sakit dia punya mata
itu kering sekali, dia rasa perih, dia minta obat mata, tetapi ternyata dikasih obat yang salah, ya, matanya jadi buta. Dia dapatkan kusta sehingga dia punya kaki itu tidak berbentuk lagi, akhirnya dia tidak bisa lagi jalan. Ya. Kemudian dalam 55 tahun umur hidupnya, dia mengalami 57 pembedahan besar dan kecil. Tetapi waktu bertemu dengan mantan ketua General Conference, dia masih bisa tersenyum. Dan waktu ditanya, kenapa kamu masih bisa tersenyum? God still loves me. Tuhan masih tetap mencintai saya, dan ya itulah sebabnya saya masih hidup. Dan aku memandang kepada satu saat di mana Yesus datang, di mana saya akan diubahkan dengan tubuh yang sempurna. Saya akan bisa melihat lagi, dan saya akan bisa bertemu dengan suami saya yang saya cintai, bertemu dengan anak saya, bertemu dengan adik saya. Jadi janji Tuhan, ya, bisa memberikan satu sikap yang lebih positif, ya, dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun, ya. Dan kita mengalami berbagai macam pengalaman duka cita, dan artinya sering saya harus memberikan hiburan kepada mereka. Kita dapatkan berbagai macam suasana yang berbeda. Ada yang meraung-raung, ya, tetapi ada yang ya menghadapi dengan lebih tawakal, ya. Artinya saya tidak katakan bahwa meraung-raung itu salah, ya, sebab Yesus juga bisa menangis, ya. Itu sakit, artinya menangis adalah salah satu proses daripada kesembuhan, ya. Jadi waktu anak saya meninggal, ya saya menangis, saya meraung. Ya, tetapi ya waktu mendengar berita itu saja, sesudah itu saya tidak meraung lagi, ya, berhadapan dengan mayat dan sebagainya, Tuhan sudah kuatkan saya. Jadi apa bedanya dari satu occasion kepada occasion yang lain, ya? Itu kalau kita terima janji Tuhan, ya, dan kita tahu bahwa kematian hanya bersifat sementara, maka kita akan tetap memiliki damai dalam keadaan sedih sekalipun. Iya. Jadi terima janji Tuhan. Kemudian satu poin yang kita pernah singgung adalah bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus. Jadi sama sekali tidak berarti sama sekali. Ya. Jadi kalau kita menderita sebab memang kita adalah berdosa, tapi Yesus menderita bukan sebab dosanya. Ya. Adalah dosa kita. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tersebut. Iya, baik. Terima kasih. Sudah semoga menjawab, ya. Saya akan panggilkan Dr. Vivi tadi yang raise hand, ya. Iya, Dr. Vivi. Silakan Dr. Vivi, mana nih? Ada. Selamat Sabat, Pendeta Kuntaraf, dan untuk kita semua. Selamat Sabat. Pertanyaan saya ada dua, Pak Pendeta. Sabat Vivi. Ya. Dalam Keluaran 15 ayat 25, bagian terakhirnya dibilang begini, ya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Padahal di dalam Yakub 1 ayat 13 katakan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Kira-kira mencoba di dalam Kejadian 15 ini tepatnya sebenarnya apa kata di situ? Ya, kita sering sebutkan bahwa Tuhan mengizinkan suatu pencobaan datang. Ya, jadi pencobaan datang daripada setan, tetapi itu dapat merupakan suatu ujian bagi mereka. Ya, jadi Tuhan mengizinkan sesuatu tantangan kita hadapi untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kalau Tuhan itu mengizinkan, kalau misalnya itu menolong kita untuk kita bertumbuh, untuk dapat dimurnikan, maka kita Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, dan pertanyaan kedua, Pak Pendeta, ya, di dalam Lukas 4 ayat 5 dan 9, waktu Yesus dicobai, ya, di situ dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan seterusnya. Di sini ia, kalau pengertianku, ialah setan.
Demikian juga di ayat 9 ya. Pertanyaannya, kenapa kok setan bisa membawa Yesus? Tidak, itu bukan roh setan yang membawa Yesus, tetapi ada roh Allah, ya. Jadi tetapi pada saat dia berada di padang belantara, ya. Jadi roh yang memimpin mereka, memimpin daripada Yesus pada waktu di padang belantara itulah sebetulnya roh untuk supaya dia bersekutu dengan Allah Bapa, ya, dan itu adalah satu masa di mana ia merenungkan akan semua tugasnya, merenungkan akan firman Tuhan dan sebagainya. Dan pada waktu itu dengan tidak makan, ya, dan pada waktu itulah setan, ya, mencobai dia. Jadi yang membawa dia ke padang belantara bukan roh setan, tetapi adalah roh Allah. Kalau ke padang belantara memang itu bukan setan, roh Allah. Tapi kalau waktu mau bawa di bumbungan daripada Ka'bah, itu pengertianku di situ setan. Karena kalau kita baca di ayat 3-nya, ayat sebelum ayat 5-nya, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis yang di atasnya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu menjadi roti, dan seterusnya. Kemudian ia membawa Yesus. Jadi aku pikir, pengertianku, yang dari ayat sebelumnya dengan ia ini itu satu, artinya iblis. Tapi ya kalau memang pendeta bilang bukan iblis. Kalau ke padang belantara memang itu roh Allah, betul, di atas jelas sekali dikatakan. Iya, pengertian kita adalah ya roh Allah yang membawa kemana saja dia pergi, ya, dia mengikuti akan pimpinan roh Allah, dan itu adalah merupakan satu kesempatan yang dibuat oleh setan untuk coba menguji dia. Ya. Jadi sebab begini, Tuhan tidak akan dapat memaksakan seseorang untuk mengikuti jejaknya. Artinya Tuhan tidak memaksakan, ya, atau tidak bisa untuk memaksakan, ya. Dan Tuhan tidak apalagi ini Yesus, ya. Jadi dia hanya mengikuti akan pimpinan daripada Roh Kudus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menolong. Oke. Semoga menjawab ya, Dr. Vivi. Kayaknya masih belum puas, nanti boleh raise hand lagi. Baik, terima kasih untuk Dr. Vivi yang sudah bertanya. Kembali saya mau membacakan pertanyaan dari Bapak Maksa Marpaung. Apakah benar semakin sering seseorang itu mendapat pencobaan, semakin dekat seseorang itu kepada Tuhan? Ya, lebih banyak pencobaan, ya, kalau dia tetap bergantung kepada Tuhan, ya, maka dia akan justru lebih bertumbuh di dalam iman percaya, ya. Tetapi kalau misalnya seorang itu terus-terusan mendapat pencobaan, ya, kalau seandainya dia hadapi dengan kuasa sendiri, akhirnya dia bisa tinggalkan Tuhan. Orang bisa murtad oleh sebab suatu pencobaan yang datang kepadanya. Jadi saya ingin sebutkan dua hal. Ujian bagi kita, ya, bisa yang disebut kekayaan ataupun kemewahan, ya, itu adalah satu pencobaan, ya. Tetapi bisa juga dalam bentuk sakit, penyakit, kemiskinan dan sebagainya, ya. Jadi pencobaan itu bisa bersifat sesuatu yang positif atau bisa sesuatu yang negatif. Banyak orang yang pada masa kaya dia setia sama Tuhan, waktu miskin dia tinggalkan Tuhan. Ada orang yang waktu miskin terus banyak berdoa, tetapi sesudah kaya dia tinggalkan Tuhan. Nah, Ayub dicobai dua-duanya. Dia setia pada saat dia kaya raya dengan anak-anak semua, tetapi dia juga setia kepada Tuhan pada saat kehilangan semua anak dan semua hartanya, ya. Jadi dia menang dalam dua ujian yang besar dalam hidup.
Nah, oleh sebab kembali kepada poin yang kita bisa lihat dari tulisan Paulus, ya, Tuhan tidak akan mengizinkan, itu apa 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Tuhan tidak mengizinkan suatu pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita, maka lebih tinggi iman kita, ya, maka pencobaan itu dapat lebih besar. Jadi kalau katakan lebih sering, ya makin lama makin bertumbuh dalam iman percaya adalah benar, ya. Dan kalau misalnya dia sudah punya iman yang tinggi, bukan berarti dia tidak akan dicobai, justru akan dicobai dengan cobaan yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan menolong ini pertanyaan daripada saudara Maksama Pau. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Pastor Kun, bagaimana sebaiknya saya sebagai murid Yesus bersikap terhadap kematian? Boleh bersedih terseduh-seduh berapa lama? Boleh sedih, ya, tidak masalah, ya, sebab kesedihan, ya, adalah, saya katakan, proses di dalam penyembuhan, ya. Tetapi berapa lama tergantung kepada pengalaman daripada seorang dan tergantung kepada kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Kalau seandainya dia langsung diingatkan bahwa kematian itu hanyalah tidur, oleh sebab ada kebangkitan di dalam waktu Yesus datang, jadi itu memberikan suatu pengharapan dan kekuatan kepadanya. Sering masa itu tidak lama, tidak lama. Tetapi bukan berarti dia tidak pernah lupa. Kami punya anak itu sudah meninggal 9 tahun yang lalu, ya, 9 tahun yang lalu. Jadi pada saat duka cita itu ya sangat sedih sekali. Kemudian namun kita percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan, ya. Jadi tidak terlampau berat yang kita hadapi. Tetapi bukan berarti sampai sekarang kita tidak sedih. Kalau saya ingat langsung terasa seperti ada sakit di dada ini. Ingat bagaimana anak kami, ya, harusnya umur 42 tahun sekarang, tapi dia sudah meninggal umur 33. Masih ada rasa sakit, ya. Tetapi kita langsung ingat juga bahwa toh kita akan ketemu Andrew, ya. Jadi itu berapa lama itu relatif, Saudara Gunawan, ya, tergantung kepada pengalaman rohani daripada seseorang. Baik. Baik, terima kasih Pendeta. Tadi ada yang raise hand tapi nggak jadi ya, batal. Oke, ini dari Ibu Evi Peo. Dia mengatakan bahwa dalam buku panduan sekolah Sabat dibahas doa Bapa Kami. Dan dijelaskan mengubah doa Bapa Kami tidak alkitabiah, tidak boleh. Tapi beliau sering mendengar ada diubah doa Bapa Kami. Seperti diampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang terhadap kami, ada yang ganti dengan seperti kami sudah tahu mengampuni kesalahan orang lain. Pertanyaan, dosa tidak ya mengubah kata-kata dalam doa Bapa Kami? Ini kalau saudara-saudara yang mengikuti akan pelajaran artinya penuntun guru, ya, diberikan panjang lebar tentang perubahan yang dibuat itu, ya, adalah sehubungan dengan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Jadi dirubah oleh Paus, ya, saya, kalau Anda bisa lihat itu dalam pelajaran, kalau tidak salah diberikan tanggalnya, ya, pada bulan Mei Juni 2019. Oke. Jadi dan apa yang dirubah itu kata janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi dirubah menjadi janganlah membawa kami jatuh dalam pencobaan. Ya. Nah, jadi jangan membawa, tetapi janganlah kami jatuh dalam pencobaan. Ya. Itu dibuat oleh Gereja Katolik. Oke.
Tetapi kalau kita menelaah dengan lebih lanjut dan sebagainya, ya, maka ya itu adalah satu perubahan yang tidak tepat, ya, mengubah akan hukum Allah, firman Allah, kemudian secara tulisan di dalam buku Matius ataupun buku Lukas ataupun konteks dan sebagainya menunjukkan bahwa haruslah tetap seperti yang aslinya, yaitu janganlah membawa kami dalam pencobaan. Ya. Kenapa? Ya, kalimat itu dibuat jangan tidak boleh dirubah menjadi janganlah kami jatuh dalam pencobaan. Ya, ya. Kata perubahan itu seakan-akan bahwa pencobaan itu justru datang dari Tuhan. Ya. Jangan bawa kami jatuh ke dalam pencobaan. Sebetulnya seharusnya tetap jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu berbicara ya mengenai ya sebab disebutkan di dalam pelajaran itu di dalam penuntun guru ya ada arti-arti yang sangat penting ya di mana ya arti daripada pencobaan yang dimaksudkan itu adalah dosa dan sebagainya. Tetap kemudian Tuhan dapat mengizinkan sesuatu tantangan ya untuk kebaikan kita. Ya, jadi Tuhan mengizinkan kita untuk tantangan kita dan Tuhan memberikan pilihan kepada kita untuk memilih. Jadi kita ya yang dan dalam memilih itu ya kita bisa mengeluarkan kita punya isi hati. Tuhan janganlah bawakan aku pada percobaan ya. Jadi Tuhan kan kita mempunyai kebebasan untuk mencurahkan apa yang kita mau. Ya. Namun ya satu poin yang sangat penting adalah ya kalau Tuhan mengizinkan suatu pencobaan datang kepada kita, Tuhan ada janji. Ya, itu kalimat itu tidak selesai disebutkan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, jadi dengan demikian, kalau Tuhan mengizinkan, maka Tuhan juga ya mengetahui bahwa Tuhan bisa membebaskan kita daripada yang jahat. Artinya, kita akan tetap dituntun, ya, segala tantangan itu bisa bermanfaat untuk kita, ya untuk memurnikan kita punya tabiat, ya, dan Tuhan pun bisa memberikan kelepasan kepada kita, ya, supaya kita bisa menang di dalam menghadapi pencobaan yang datang. Ya, baik, itulah sebabnya saya katakan kita tidak sependapat dengan ajaran atau perubahan yang dibuat oleh Gereja Katolik tersebut, ya, untuk ayat tersebut. Ya, kita kan tidak boleh sembarangan atau rubah-rubah. Ya. Oke, kita tidak boleh rubah. Oke, mudah-mudahan itu menolong. Silakan. Ya. Dari Victor Lanes, selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Sister Peggy. Selamat sahabat juga, Pak. Jika seseorang sedang setia kepada Tuhan, lalu tiba-tiba masalah berat datang kepadanya sebagai cawan lebur, tapi kemudian kita bukannya jadi murni, tapi malah jadi murtad, meninggalkan kebenaran. Mengapa Tuhan membiarkan? Iya. Sebetulnya, ya, Tuhan tidak membiarkan. Kalau seandainya seorang itu mendapatkan suatu tantangan secara tiba-tiba, ya, itu bukan berarti bahwa kita langsung harus murtad. Ya. Itu tergantung bagaimana dia mengerti akan tujuan daripada penderitaan tersebut. Kemudian tergantung bagaimana ia dekat dengan Tuhan. Jadi disebut setia kepada Tuhan. Ya. Itu seperti menunjukkan perbuatan. Kita harus melihat bahwa keselamatan itu adalah oleh sebab hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan yang menyebabkan seorang itu setia. Jadi kalau seorang itu berhubungan dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka dalam pencobaan apapun, maka ia tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya.
dia bisa merasakan bahwa dalam masa pencobaan Tuhan itu dekat. Ya. Jadi jangan kita pikirkan bahwa pencobaan itu suatu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan ya mengizinkan kita untuk kebaikan kita. Jadi bukan untuk supaya kita murtad, tetapi sudah supaya dapat lebih bergantung kepada Tuhan dalam masa kita menghadapi suatu tantangan. Banyak pencobaan itu dekat. Kembali maafkan kalau saya ceritakan pengalaman pribadi ya. Oke. Anak kami ya kan datang cobaan itu mendadak itu. Saya sedang mengajar di Filipina, kemudian istri saya telepon dan katakan Andrew meninggal. Ya, jadi itu kan mendadak sekali. Ya, apakah saya katakan, oh, Tuhan, di manakah Engkau? Ya, kemudian yang menjadi pengalaman saya sesudah saya menangis keras. Ya, kemudian akhirnya Tuhan, ya, kuatkanlah imanku, biarlah aku bergantung kepadamu senantiasa. Ya. Kemudian langsung kita ingat bahwa ya Ayub sendiri pun ya menghadapi suatu pencobaan begitu besar, bukan 1 anak, 10 anak meninggal pada hari yang sama ya. Dan Ayub masih berkata ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan yang menyebabkan kita suatu kekuatan untuk menghadapi ya. Jadi itulah Tuhan biarkan itu, bukan membiarkan meninggalkan kita, tetapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk bergantung kepada Tuhan, merenungkan sabdanya, dan kita akan dikuatkan dari waktu ke waktu. Oke. Iya, baik. Saya jadi terpana jadi mendengarkan ini dari Saudara Wenner Junior. Mengapa ada pencobaan yang lama yang saya derita dalam diri saya dan belum berakhir hingga saat ini? Iya, oleh sebab kita hidup dalam satu dunia yang berdosa, maka pencobaan itu akan selalu datang kepada kita. Ya. Tetapi pencobaan itu akan selalu kita dapat atasi dengan ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Jadi saya tidak tahu pencobaan apa yang dimaksudkan. Kita sebutkanlah ya kesehatan, misalnya. Ya, kesehatan. Kita tahu masing-masing kita mempunyai tantangan di dalam masalah sehat. Makin lama kita makin tua. Kalau misalnya saya sudah kena misalnya satu macam penyakit yang terminal, itu akan terus-terusan. Ya, kalau penyakit terminal, ya itu tidak ada lagi obatnya, ya, dan kita akan berakhir dengan kematian. Namun itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mencintai kita, walaupun pencobaan itu tetap ada, kita tetap sakit, namun kita bisa melihat sesuatu yang positif dari penyakit tersebut, ya, ataupun daripada pencobaan tersebut. Kita bisa melihat, ya, dan coba membandingkan dengan apa yang Yesus alami atau Ayub alami dan sebagainya, dan kita bisa tetap kuat, setia kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dan pasrah apapun yang terjadi. Ya. Apapun Tuhan, kalau misalnya Engkau menghendaki kita mati, ya, aku sudah siap. Ya. Jadi pencobaan itu tidak memisahkan kita daripada Tuhan. Ini kata-kata daripada Rasul Paulus, ya, yang sangat penting sekali. Dia mengalami aniaya, sakit, penyakit, segala macam tantangan, namun tidak ada sesuatu yang memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Jadi, ya, kenapa tetap ada? Ya, oleh sebab kita hidup dalam dunia berdosa. Namun, ya, kita dapat menang dalam menghadapi semua tantangan itu kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari nggak ada namanya nih, cuma N. Apakah kita harus mengampuni orang yang sudah benar-benar menyakiti kita harus pada saat itu juga atau perlu waktu atau proses? Ya, dengan sendirinya, ya, tergantung kepada pengalaman kita masing-masing. Ya, ada baiknya kalau misalnya Anda
mengampuni sekaligus saat itu juga, ya. Tetapi ada yang masih merasa sakit hati yang luar biasa, ya, dan Anda perlu lebih banyak berdoa supaya cepat sembuh daripada sakit hati tersebut dan Anda dapat lebih cepat untuk mengampuni, ya. Jadi tergantung kepada pengalaman kerohanian kita masing-masing, ya. Ada orang yang katakan sampai mati saya tidak bisa ampuni dia. Ya. Tetapi ada yang katakan dia, ya, Tuhan, ya, ampunilah kesalahannya sebab dia tidak tahu apa yang dia buat, dan itu dibuat Yesus kan langsung ampuni pada saat itu juga, ya. Jadi, ya, kalau seandainya kita dekat dengan Tuhan mengikuti jejak Yesus, maka kita bisa juga untuk mengampuni dengan lebih cepat. Tetapi kalau tidak bisa langsung cepat, ya berdoa banyak sehingga proses penyembuhan itu dapat lebih cepat terjadi. Jadi penyembuhan dari sakit hati itu akan lebih cepat dan Anda akan lebih rasa damai. Begini, saya ingin kalau Anda mau dengar dengan jelas tentang pengampunan, ya bisa lihat di obsesi hati, ya, ada tentang pengampunan dalam keluarga, ya. Pengampunan itu bukan untuk orang lain tetapi untuk Anda sendiri. Ya. Kalau Anda tidak mengampuni, Anda kan selalu berdebar, ya. Anda selalu marah, ya. Dan akibatnya tekanan darah tinggi Anda naik, ya, Anda bisa kena ulcer, ya. Jadi Anda sendiri yang rugi, ya. Orang itu mungkin juga tidak tahu Anda sakit hati. Dia makan enak, Anda nggak bisa tidur enak. Tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur enak. Jadi Anda dikontrol oleh orang itu, ya. Jadi Anda marah sampai kalau mau pergi ke satu tempat, lewat rumahnya, Anda tidak mau lewat rumahnya. Pergi melalui jalan yang lebih jauh pun nggak apa-apa, asal jangan lihat rumahnya. Orang itu punya Toyota Corolla, maka semua Toyota Corolla jelek. Ya. Jadi semua itu mempengaruhi Anda punya pikiran. Ya. Jadi Anda punya adrenalin itu selalu naik dan sebagainya. Jadi Anda sendiri yang rugi. Ya. Jadi lebih bagus Anda sembuh, artinya mengampuni, Anda lebih cepat sembuh, itu lebih baik. Jadi kalau Anda mau dapatkan penjelasan lebih lanjut, coba buka Obsesi Hati, itu program Help Channel, sudah ada 107 episode di situ, salah satu adalah pengampunan. Ya, itu akan menolong Anda. Oke? Amin. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Sani. Musa ketemu Tuhan di semak belukar dan dia membuka kasutnya. Kenapa kita ke gereja tidak lepas kasut? Anda boleh buka kasut kalau pergi ke Korea, ke Jepang. Jepang itu kalau ke Jepang, ya, masuk gereja maka ada tempat untuk sepatu, kemudian Anda, ya, bisa pakai sendal yang disediakan, ya, di depan gereja. Kalau di Korea, kalau mau naik mimbar, maka Anda harus buka sepatu, naik mimbar. Ya, itu tradisi tertentu ya, yang terjadi di Korea ataupun di Jepang. Nah, membuka kasut adalah lambang dari apa? Kerendahan hati. Ya. Nah, sekarang kalau Anda datang kepada Tuhan dengan rendah hati, ya, maka walaupun Anda tidak buka kasut, tetapi Anda datang untuk mendengar firman Tuhan, maka tujuan daripada datang kepada Tuhan itu terpenuhi. Ada orang buka kasut tetapi penuh dengan kesombongan, ya, maka itu tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kembali tradisi daripada suatu tempat ikut memberikan suatu pengaruh mengenai masalah buka kasut, ya. Dan ada orang yang pergi ke masjid, ya buka sendal atau dan sebagainya, ya. Tetapi kalau Anda mau membuka masuk di gereja, ya, dengan tidak memakai sepatu,
ya, dan menjadi konsensus dari gereja Anda, itu tidak jadi masalah. Ada gereja tertentu juga yang memang untuk masuk di tempat ini suci, ya, jadi tidak perlu pakai sepatu ataupun pakai sendal. Namun, ya, kita harus lihat dari segi hati, ya, sebab, ya, datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh rendah hati, siap mendengar firman Tuhan, untuk kita itu dapat lebih berarti daripada hanya sekedar buka kasut. Ya. Oke. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Gilian Sorong. Apakah ada perbedaan antara suara hati nurani dan suara bisikan Roh Kudus? Jika ada perbedaan, bagaimana cara membedakannya berkaitan dengan pencobaan? Ada bedanya. Suara Roh Kudus bisa bicara ke suara hati, ya, kata hati. Tetapi kata hati itu tidak selamanya suara Roh Kudus, ya. Saya ingin katakan itu kata hati dalam bahasa Inggris itu disebut conscience, ya, conscience berasal dari dua kata, con dengan science, ya. Artinya con itu, ya, dengan, science itu pengetahuan. Jadi conscience, conscience, ya, kata hati itu adalah dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan apa yang Anda tahu sebelumnya, ya. Anak kecil yang tidak pernah dididik dengan Alkitab, orang tua selalu katakan, ya, bahwa kamu harus memukul orang yang menyakitimu. Kamu harus memukul orang yang menyakiti kamu, ya. Itu yang masuk di hatinya, itulah dia punya conscience. Jadi pada saat dia disakiti, maka kata hatinya katakan memukul, maka dia pukul. Oke. Tetapi makanya Paulus katakan dia tadinya merasa bahwa dia benar-benar mengikuti jalan Tuhan pada saat dia menganiaya orang Kristen. Kata hatinya mengatakan bahwa dia tidak salah menganiaya orang Kristen, dia bekerja untuk Tuhan. Tetapi sesudah dia bertemu dengan Yesus, maka dia mempunyai pure conscience. Kata hatinya diperbaiki dan dia menjadi tahu bahwa itu salah dan dia sekarang menjadi pengabar Injil. Ya. Nah, kalau anak-anak dari kecil sudah selalu dengar firman Tuhan dan sebagainya, maka kata hatinya akan selalu berbicara sesuai dengan firman Tuhan, dan itu adalah suara Roh Kudus melalui kata hatinya. Jadi itu satu perkara yang sangat penting, bukan berarti semua kata hati suara Roh Kudus, enggak. Tergantung kepada pengetahuan yang dia peroleh sebelumnya. Mudah-mudahan menolong. Baik, terima kasih Pendeta. Dengan demikian semua pertanyaan sudah terjawab dan pertanyaan sudah habis, pas waktunya juga sudah habis. Jadi terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan yang luar biasa dan kita tepat waktu pada saat ini. Sebelum ditutup dengan doa, saya ingin ingatkan bahwa kita akan ketemu lagi Sabat depan di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ini belum berubah ya, saya nggak tahu bertahan berapa lama nih, jam 19 sama 18.30 ya. Dan kita akan bertemu lagi dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Baik, kita akan tutup dengan doa. Saya lihat di sini yang buka kamera sedikit. Jadi Pak Lasman lah. Pak Lasman tumben ini nggak bertanya nih. Udah baca. Oke. Baik. Ya, silakan Pak, tolong berdoa tutup. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan pada hari Sabat yang suci dan kudus ini. Terpujilah Engkau Tuhan, baik di bumi maupun di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Puji syukur dan terima kasih
di mana kami telah menyelesaikan pelajaran firman Tuhan, pelajaran ketiga, sangkar burung, dengan ayat inti 1 Petrus 1 ayat 6. Biarlah Tuhan pelajaran-pelajaran ini yang telah kami terima dari Bapak Pendeta Kuntaraf akan kami aplikasikan di kelas kami, di sekolah sahabat kami masing-masing dan di gereja kami besok pagi Tuhan. Biarlah pelajaran ini Tuhan, segala firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, kuasa Roh Kudus akan menaruh dalam hati, pikiran dan jiwa kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mempraktekkan pelajaran ini sesuai dengan perintah Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22. Tuhan berkati Bapak Pendeta Kuntaraf Tuhan, khususnya Tuhan berkati dalam kehidupan kerohaniannya, berkati dalam kesehatannya bersama keluarga Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon segala pertolongan ini. Begitu pula Ibu Peggy Iskandar Wower Tuhan, yang sebagai host dan moderator, Tuhan juga memberkatinya, memberikan akal budi hikmat di dalam kami PGSSI untuk pelajaran-pelajaran firman Tuhan pada hari berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, bila sebentar lagi kami akan berpisah, dan kami sebentar akan tidur dengan senang, tidurkan kami dengan bahagia sepanjang malam Sabat ini, kembali bangunkan pada pagi hari dengan nafas hidup yang baru, tubuh yang semakin sehat, untuk kami memuji, membesarkan, dan memuliakan nama Tuhan, khususnya dalam pelayanan ibadah kami di gereja kami pada hari Sabat besok Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Stan sudah membaca, dan Pak Lasman, terima kasih. Juga Pak Lexi, terima kasih doanya. Terima kasih semua, boleh di-unmute untuk mengucapkan selamat Sabat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya Tuhan Hamba Tuhan berkati. PGSSI. Terima kasih. Selamat malam sehat selalu. Tuhan memberkati. Oke. kasih Pastor Kuntaraf. Terima kasih. Terima kasih. Sabar. 5, 4. Oh iya, Sandra, kita doakan Papi ya, lekas sembuh ya. Ini di rumah sakit tuh. Oh tuh, tadi saya lupa sisipkan Dokter Haris Cepat sedang sembuh sakit. ya. Lekas sembuh ya. Ya, kita doakan. Oke. Tuhan berkati. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati.